Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I wish you have a nice day and be healthy in your home. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today, I have a new English lesson for you. Hari ini, Mr. Wisnu punya pembelajaran yang baru untuk kamu semua belajar di rumah dan dimanapun kamu berada. Tentunya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Nah, topik hari ini yang akan kita bahas sama-sama berjudul How do we learn English? Yang artinya adalah bagaimana cara kita belajar bahasa Inggris. Mulai dari mana kita belajar bahasa Inggris? Nah, dalam topik pembelajaran kali ini kita akan membahas itu. Dan sebelum kita bahas, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita baca basmalah dulu sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Kita mulai pembelajarannya. Untuk how do we learn English di sini ada dua pembahasan. Ya. Yang pertama, number one, bagi kamu semua yang pemula atau sebagai pelajar dalam bahasa Inggrisnya adalah beginner or student, kamu wajib kudu dan tentunya it must be, ya, itu harus dikuasai. Apa yang harus dikuasai? Pertama-tama, kalau kamu sebagai pelajar atau sebagai pemula yang baru belajar bahasa Inggris, tentunya hal utama yang harus kamu pelajari adalah vocabulary. Apa itu vocabulary? Vocabulary dalam bahasa Indonesia artinya adalah kosakata. Nah, banyak sekali kosakata dalam bahasa Inggris, vocabulary dalam bahasa Inggris yang harus dikuasai. Dan tentunya ini sesuai dengan bidang yang harus kamu kuasai. Kalau kamu sebagai pelajar, tentunya vocabulary yang sesuai dengan yang kamu pelajari. Kamu sebagai pelajar SD, maka pelajari yang dasar dulu. Mungkin sebagai vocabulary-nya adalah dari things at home, things at school, school tools, ya, sebagai pencil, yang sebagainya. Itu yang harus kamu pelajari sebagai seorang pelajar. Bagaimana kalau yang pelajarnya sudah high school atau junior high school? Mungkin kamu pelajari terlebih dahulu untuk yang bagian teks. Nah, berbagai macam teks yang harus kamu pelajari di sana, ya. Mungkin ada yang namanya narrative text, ada yang namanya story dan sebagainya, ya. Itu yang harus kamu pelajari. Kemudian selanjutnya, jika kamu sudah menguasai yang vocabulary, langkah selanjutnya adalah kamu harus bisa membuat yang namanya simple sentence. Apa itu simple sentence? Simple sentence dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana membuatnya, Mr. Wisnu? Sedangkan saya belum tahu. Bagaimana membuatnya? Tentunya, dalam membuat simple sentence, kamu harus mengetahui dulu formula. Apa itu formula? Formula dalam istilah bahasa Indonesia artinya rumus. Nah, di dalam bahasa Inggris pun ada yang namanya rumus. Itu disebutnya formula, ya. Formula sederhana dalam membuat kalimat bahasa Inggris atau simple sentence tentunya hanya terdiri dari 3 aspek. Apa saja 3 aspek itu? Yang pertama adalah subjek. Yang kedua, to be. Dan yang ketiga, verb. Apa itu ketiganya? Saya belum tahu. Baik. Untuk subjek adalah kata ganti orang. Subjek di sini contohnya adalah I,
you, we, they. She, he, it. Nah, itu adalah subjek. Sedangkan to be terdiri dari 3. Am, are, sama is. Nah, kemudian verb. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja berarti kata yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau yang bisa dilakukan. Apa itu contoh verb? Adalah yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang mudah dilakukan. Contohnya study, belajar, walk, berjalan, read, membaca, dan sebagainya. Itu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ya, jadi verb itu adalah sebuah kata kerja yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Sudah mengerti sampai sini? Itu untuk yang kapasitas atau dalam bagian sesi dari beginner atau student ya. Nah, kita akan lanjut untuk yang bagian adult atau society. Apa itu? Kalau adult adalah dewasa, sedangkan society adalah masyarakat. Nah, untuk yang bidang ini adalah untuk mereka yang sudah beranjak dewasa atau yang sudah berada di dalam masyarakat. Mungkin kalangannya adalah kalangan orang dewasa pekerja, atau seorang guru yang ingin masih belajar bahasa Inggris, atau bagi mereka seorang karyawan yang mungkin perlu menggunakan bahasa Inggris. Ya, sudah paham ya? Mungkin perbedaannya di situ antara beginner dengan adult. Kalau adult adalah bagi mereka yang ingin belajar bahasa Inggris yang sudah dewasa. Sedangkan beginner adalah pemula yang baru belajar bahasa Inggris, bisa dibilang katakan adalah pelajar. Nah, untuk apa ini yang adult atau society? Mungkin bagi mereka yang ingin belajar bahasa Inggris dan membutuhkan bahasa Inggris untuk keseharian mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari. Tentunya adalah untuk agar mereka bisa bercakap-cakap dalam sehari-hari atau ngobrol istilahnya. Nah, mungkin dalam bahasa Inggris ada istilah mengobrol dalam bahasa Inggris. Apa itu? Conversation. Conversation class atau istilahnya kelas percakapan digunakan bagi mereka orang dewasa yang membutuhkan bahasa Inggris untuk kegiatan sehari-hari dalam pekerjaannya. Tentunya mungkin bagi mereka yang ingin mengobrol dengan atasannya, ya, membutuhkan bahasa Inggris tentunya harus menggunakan conversation class, ya, kelas percakapan. Nah, mungkin di berbagai tempat les banyak digunakan ini, conversation. Sedangkan bagi masyarakat yang ingin belajar kembali setelah mungkin selesai sarjana, selesai dari perkuliahan, ingin lanjut kembali, ya, melanjutkan pendidikan kembali, pendidikan tinggi, seperti S2, dan sebagainya, mereka membutuhkan yang namanya IELTS atau TOEFL. Apa ini perbedaannya? Kalau IELTS sendiri digunakan bagi mereka yang belajarnya di luar negeri. Ya, tentunya IELTS di sini digunakan untuk mereka yang belajar menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Nah, seperti apa contohnya? Mungkin Eropa, Amerika, dan sebagainya. Sedangkan TOEFL bisa. TOEFL digunakan untuk umumnya di dalam negeri. Ya, TOEFL itu digunakan umumnya di dalam negeri. Sama-sama penting, IELTS dan TOEFL, namun kapasitasnya berbeda. Kalau IELTS digunakan untuk menempuh pendidikan di luar negeri, sedangkan TOEFL digunakan untuk di dalam negeri. Understand? Nah, kemudian tujuannya apa? Mereka mendapatkan conversation class ini atau IELTS dan TOEFL, tujuannya adalah untuk meningkatkan atau improve their occupation. Untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Ya, di occupation mereka pastinya tentunya meningkat, berkembang dengan cara belajar kembali tadi, ikut les dan sebagainya melalui IELTS, TOEFL, dan conversation. Nah, sehingga
job mereka atau karir mereka meningkat. Nah, kemudian bagaimana yang mengikuti pendidikan tinggi? Tentunya pendidikan tinggi mereka yang mengikuti IELTS atau TOEFL bisa mendapatkan scholarship. Apa itu scholarship? Contohnya adalah beasiswa. Misalkan LPDP atau juga beasiswa dari Dikti. Nah, itu yang biasa dikejar oleh para masyarakat. Tentunya masyarakat dalam hal ini adalah yang menempuh pendidikan S2, S3, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian apa? Setelah mereka mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang mereka dapatkan, tentunya mereka pasti mendapatkan yang namanya dream jobs. Apa itu dream jobs? Pekerjaan yang mereka impikan. Ya, selesai dari mengikuti IELTS, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tentunya harapan mereka in the future adalah dream jobs. Pekerjaan impian mereka. Yang tentunya mungkin menjadi dokter spesialis, mungkin ada yang menjadi profesional, atau menjadi manajer dan sebagainya. Ya, contoh kecilnya misalkan menjadi kepala dinas dan sebagainya. Itu adalah impian. Ya, kemudian dan pastinya tujuan akhirnya adalah menjadi seorang expert atau profesional. Tentunya ini bukanlah hal mudah. Ya, baik. Untuk pembelajarannya itu dulu. Ada pertanyaan? Jika nanti kamu ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan materi How Do We Learn English, untuk materi ini, silakan kamu tuliskan saran, komentar, dan yang lainnya di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat dan kamu mendapatkan ilmunya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, karena subscribe itu gratis, dan share video ini jika video ini bermanfaat bagi kamu dan mendapatkan ilmu yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari Mr. Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.